Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Ya, ini video kita yang pertama untuk beberapa seri setelah Juan Siregar melihat bagaimana pendapat, pemikiran, dan terawangan, kalau itu terawangan namanya, para ahli spiritual ataupun anak-anak bangsa tentang Satrio Piningit. Yang saya lihat, yang mereka gambarkan itu untuk perjalanan hidupnya si Satrio Piningit itu satu kata ya, ujian. Itu mungkin yang saya cermati dari yang sampaikan itu, penderitaan, siksaan, kemiskinan, kemelaratan, terus apalagi dan seterusnya. Dan dari berbagai macam versi yang dibuat di video-video itu, saya coba membandingkan dengan yang terjadi dalam perjalanan hidup Juan Siregar semasa dia masih kecil hingga usia dewasa. Seperti yang diungkapkan di video-video itu bahwa Juan Siregar itu yatim piatu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia ibundanya masih hidup. Yang benar, Juan Siregar yatim piatu, ayahanda meninggal ketika kelas 6 SD dan sudah di penghujung. Dan ibunda meninggal baru kira-kira 2 bulan masuk SMP. Setelah beliau berdua meninggal dunia, Juan Siregar memulai perjalanan hidup dari jalanan sebagai penjajah koran. Demi sekolah, apapun dinikmati saja perjalanan hidup. Penjajah koran itu di usia SMP. Begitu memasuki dunia usia SMA, Juan Siregar itu tidak ubahnya seperti budak. Bahkan perjalanan hidupnya lebih memilukan dari seorang Bilal atau mungkin budak-budak yang terjadi di zaman perbudakan dahulu, di zaman para nabi, di zaman Rasulullah seperti Bilal. Kenapa Juan Siregar berkata dia lebih mengenaskan nasibnya? Karena saat usia SMA, tinggi badannya saja hanya 147 cm. Saking beratnya perjalanan hidup. Saya cuil gambaran. Dalam keseharian Juan Siregar, bangun pagi rata-rata pukul 3. Oh, bangun. Mungkin memang Juan Siregar tidak pernah merasakan nikmatnya tidur selama usia SMA. Kecuali semester 1. Bukan tidak pengen tidur, tapi memang tidak ada waktu untuk tidur. Kok bisa? Jam 3:30 dia sudah harus siap makan, sudah mandi dan makan, dan itu sudah harus berangkat ke sekolah. Lari kurang lebih 10 km untuk dapat angkutan. Itu bahkan sebelum ada azan subuh pun dia sudah berangkat sekolah. Lari, naik turun gunung, jalan makadam. Makadam itu batu-batu, belum ada aspal, belum ada namanya zaman tahun itu, belum ada. Jalan pokoknya becek-becek aja macam-macam. Nah, pulang sekolah kurang lebih sampai di rumah itu jam 3 sore, berarti dia harus sudah segera sampai di sawah untuk mengurusi hama dan selain mengurusi sawah-sawah yang lagi digarap, dan hingga malam hari untuk mengairi sawah-sawah itu, karena pengairan di sawah di pintu langit itu memang giliran sampai rata-rata jam 1, jam 2 malam. Pulang ke rumah, kapan dia bisa tidur? Berarti hampir 2,5 tahun Juan Siregar itu hampir tidak menikmati nikmatnya tidur.
walaupun ada tidurnya. Itu gambaran kesehariannya. Tetapi kenapa dia seperti budak? Kalau kita dicek di sini, bekas-bekas benda tumpul, benda keras atau benda apa saja yang dilakukan oleh salah satu saudara kandung. Siksaan fisik, darah mengalir di persawahan, darah memerah, air memerah karena darah Juan Siregar. Itu mungkin kenapa seluruh saudaranya itu putus sekolah, tidak sanggup menerima penderitaan seperti itu. Tetapi bagi Juan Siregar, habiskan saja darahku, telan saja seluruh dagingku. Selama nafasku masih ada, kau tak akan bisa menghentikan aku berhenti dari bantu sekolah, sebagaimana ibunda tercinta menasehatiku. Itu satu gambaran bagaimana perjalanan hidup Juan Siregar hingga dunia SMA di masa remaja. Begitu merantau ke Banda Aceh, masuk di UMPTN, tetapi ketika pengumuman itu disampaikan, Juan Siregar itu sudah berada di sebuah keluarga letnan kolonel infanteri. Itu di asrama perwira Ketapang, Banda Aceh. Jadi budak lagi. Jadi budak beneran. Kok jadi budak? Selama berapa bulan di rumah itu, hampir 6 bulan ya, 1 sen pun tidak pernah dapat imbalan. Kemudian kalau makan itu harus ada password dan memang sering disumpah dengan menggunakan Al-Quran di atas kepala, tidak akan mengambil makanan sebelum ada izin. Kalau mengambil saya celaka. Makanya kalau makan saat itu pun biasanya diambilkan, ditaruh di piring begitu, terus disuruh keluar, makan di luar. Atau makan di pojok-pojok sana. Seperti anjing mungkin ya. Maaf, kata-katanya mungkin gak enak didengar. Tapi mungkin begitulah yang terjadi di masa itu. Kembali, darah, 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 darah. Dan saya meninggalkan keluarga itu tengah malam lari. Di puncak tidak sanggup lagi menahan penderitaan. Itu sekelumit bagaimana di usia sekolah perjalanan hidup Juan Siregar itu yang sudah di luar logika, di luar logika, di luar logika. Namun kalau saya melihat sepintas sedikit hikmahnya, Allah menghadiahi Juan Siregar pendidikan tiada tara di neraka. Karena atas pelanggaran, nanti dilihat bagaimana ceritanya di video-video yang lain yang sudah saya cantumkan tentang bagaimana siksa neraka itu mengubah Juan Siregar menjadi manusia super maha jenius. Ada hikmahnya. Allah tidak kurang-kurang membalas perbuatan manusia terhadap orang lain yang tidak adil itu. Dikasih apa? Memang ada karena pelanggaran sumpah, ada Allah berbuat adil, ya udah siksa neraka. Tapi buktinya kan masih hidup. Itu maha kuasa Allah. Tapi setelah kembali dari neraka jadi super maha jenius yang IP akademis hanya sekitar 2,0 sebelumnya menjadi hampir 4 semua. Itu di masa itu. Kemudian setelah usia bekerja, nanti kita sambung di video-video berikutnya. Jadi ini satu gambaran bagaimana penderitaan demi penderitaan demi penderitaan demi penderitaan, kemiskinan, kesengsaraan sampai sekarang ini pun Juan Siregar kondisinya tidak punya apa-apa. Ini rumah mertua. Apa punya Juan punya apa-apa? Gak ada, gak punya apa-apa. Plus. Iya yang tinggal. Oh, ini The Kaisar of Change. Dulu ini The Kaisar of Indonesia awalnya. Saya mendirikan Kaizen Human Resources itu tahun 2003. Nah,
motonya itu saya buat The Kaisar of Indonesia. Kemudian saya ada logo, kemudian ada di bawahnya tulisan The Kaisar of Indonesia. Begitu dipakai tim di lapangan, saya kok di hati itu kok nggak enak ya. Masa saya kaisarnya Indonesia? Memang waktu itu sama mereka itu saya lebih sering dipanggilnya Pak Kaisar gitu. Karena Kaizen kan, Kaizen dari bahasa Jepang sebenarnya saya tambah R biar tidak bahasa Jepang, tapi saya buat di bawahnya Human Resources The Kaisar of Indonesia. Karena itu kurang nyaman, makanya saya rubahlah menjadi Change, The Kaisars of Change. Jadi, Juan Siregar adalah kaisarnya perubahan bangsa Indonesia dan dunia. Yang membuat dunia atau bumi Allah ini serasa bagai sorga. Nanti kalau buku Rahasia Negara dibaca oleh seluruh bangsa Indonesia dan manusia di muka bumi, itu ada ceritanya itu, sorga turun tangga menuju bumi. Itu mungkin yang Allah maksudkan, sanggupkah ia menyatukan dua dunia? Terjawablah semuanya. Menyatukan dua dunia berarti membuat bumi ini serasa surga, seperti yang dinikmati Adam dan Hawa di masanya dahulu kala sebelum diturunkan ke bumi. Nah, sekarang Allah meridoi bumi ini serasa surga atas ridhonya Allah lewat perjuangan panjang Juan Siregar. So, mungkinkah dia satrio peningit sang Ratu Adil? Kita lihat saja di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Mantap. Entop. Markotop.